Sejarah manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri pertama kali lahir pada tahun 350 sebelum Masehi pada masa Hammurabi di Babilonia yang melahirkan konsep bottom-line atau asuransi. Bottom-line sendiri yaitu bentuk asuransi perkapalan di mana pemilik kapal dapat meminjam uang untuk membeli kargo, akan tetapi tidak harus membayar utangnya bila kapal pengangkut kargo tersebut hilang di lautan. Atau bottom-line dapat disingkat pengertiannya menjadi menjaminkan kapal kepada orang yang meminjamkan dananya. Setelah itu muncullah era first stage, di mana perusahaan mulai mempertimbangkan risiko non-entrepreneurial dalam bisnisnya. Asuransi merupakan media yang paling digemari pada era ini. Selanjutnya, datanglah tahap second age, di mana dengan tetap memakai asuransi, manajemen risiko mulai memperkenalkan tindakan preventif sebelum risiko terjadi. Next, pada tahap ketiga, tidak hanya risiko non-entrepreneurial, manajemen risiko juga mulai memperhitungkan risiko entrepreneurial. Nah, manajemen risiko ini mulai tersentralisasi pada tindakan preventif. Lalu pada tahun 1990, manajemen risiko mulai memberikan perhatian penuh pada laporan keuangan. Slide kedua ini mengenai pengertian risiko. Yang pertama, menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yang kedua, menurut Hubbard, risiko adalah probabilitas kerugian, bencana, atau peristiwa yang tidak diharapkan. Kemudian juga ada definisi risiko menurut Vaughan dalam Darmawi. Ada 5 risiko. Risiko adalah kans kerugian, risiko adalah kemungkinan kerugian, risiko adalah ketidakpastian, risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan, dan yang terakhir, risiko adalah probabilitas suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Nah, dari banyaknya pengertian risiko tersebut, dapat kita disimpulkan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, atau yang dapat lebih mudahnya, risiko adalah sesuatu yang muncul dan sifatnya tidak pasti atau tidak dapat diprediksikan. Slide ketiga ini kita akan membicarakan mengenai prinsip manajemen risiko. Menurut seorang ahli manajemen risiko, Aswad Damodaran, Supranto, dan Hakim, terdapat 10 prinsip dalam manajemen risiko. Yang pertama adalah risiko itu di mana-mana. Artinya, sebagai individu yang selalu beraktivitas, kita pasti akan berhadapan dengan risiko itu dimanapun kita berada. Dan ketika kita berhadapan dengan risiko tersebut, kita hanya mempunyai 3 pilihan, yaitu menerimanya, menolaknya, atau kita pasrah dan ketakutan. Yang kedua, risiko adalah sebuah ancaman dan peluang. Risiko bisa dikatakan sebagai sebuah ancaman apabila kita tidak memiliki manajemen risiko yang baik, dan bisa dikatakan sebagai peluang apabila kita mampu mengelola risiko itu dengan baik. Kemudian prinsip manajemen risiko yang ketiga adalah risiko merupakan kombinasi dari bahaya dan peluang yang menguntungkan.
risiko ini atau prinsip ini sama halnya dengan prinsip manajemen risiko yang kedua. Lalu lanjut ke prinsip yang nomor 4, yaitu tidak semua risiko dikatakan sama. Maksudnya adalah risiko itu datang dari sumber yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda, dan masing-masing risiko itu memiliki konsekuensi yang berbeda pula. Prinsip yang kelima adalah risiko bisa diukur. Artinya, setiap risiko yang akan terjadi seharusnya dapat diukur besar kecilnya, sehingga kita pun dapat mengukur dampak dari suatu risiko dan alternatif solusi yang relevan dengan risiko tersebut. Yang keenam adalah good risk management atau assessment should lead to better decision, yang artinya alat untuk mengakses risiko dan output dari penilaian risiko itu harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Lanjut, prinsip ketujuh adalah kunci manajemen yang baik itu berhubungan dengan risiko yang harus dihindari, yang harus diambil, dan yang harus dieksploitasi. Kemudian prinsip yang kedelapan adalah the payoff to better risk management is higher value, yang memiliki maksud yaitu untuk mengelola risiko secara benar, kita harus memahami pengungkit yang menentukan nilai suatu bisnis itu. Yang dimaksud pengungkit di sini adalah kita harus memahami hal-hal yang menentukan besar kecilnya nilai suatu bisnis. Yang kesembilan, risk management is part of everyone's job, yang artinya mengelola risiko merupakan tanggung jawab semua orang. Ya, merupakan tanggung jawab semua orang tanpa terkecuali. Jadi masing-masing orang atau setiap manusia itu akan menghadapi risiko di dalam hidupnya, dan setiap orang itu wajib memiliki manajemen risiko terhadap risiko yang dihadapinya. Next, yang terakhir yaitu successful risk taking organization do not get there by accident, yang artinya menerapkan manajemen risiko itu dalam organisasi melalui struktur budayanya. Ketika suatu manajemen risiko itu telah tertanam dalam suatu organisasi, maka mereka kedepannya akan lebih mudah untuk menghadapi risiko yang datang. Untuk slide keempat, kita berbicara mengenai risiko dan imbal hasil. Kita bisa lihat pada gambar, ada dua gambar di situ, gambar A dan gambar B, di mana gambar A adalah pandangan lama yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara risiko dan tingkat imbal hasil atau hubungannya itu linear. Semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi profit atau hasil yang didapatkan. Nah, ketika suatu badan usaha itu ingin meningkatkan profitnya, mereka harus pula menaikkan risikonya. Itu untuk gambar A. Nah, untuk gambar B, pandangan baru mengatakan bahwa hubungan risiko dengan imbal hasil itu tidak bersifat linear, tetapi non-linear. Ketika dalam hubungan linear, risiko besar berarti imbal hasil yang besar pula, namun sebenarnya bukan risiko besar yang akan menjanjikan imbal hasil besar kalau di hubungan non-linear ini, tetapi pengelolaan risiko yang optimal lah yang akan menjanjikan imbal hasil besar. Itu di gambar B. Kita bisa lihat pada wilayah 1 itu risiko diambil perusahaan terlalu kecil sehingga imbal hasil juga kecil. Pada wilayah 2, pengambilan risiko optimal karena perusahaan meningkatkan dan mengelola risiko secara optimal. Jadi
hasil yang didapat akan lebih besar dan optimal. Nah, ketika wilayah 3 itu pengambilan risiko berlebihan. Maka ketika perusahaan itu meningkatkan mengelola risikonya secara berlebihan atau kecil, maka hasilnya pun akan tidak optimal, tidak seperti wilayah 2. Jadi pada hubungan nonlinear itu yang menjanjikan imbal hasil besar itu bukan risiko besarnya, akan tetapi bagaimana perusahaan itu mengelola risiko secara optimal. Nah, itu yang akan menjanjikan apakah hasilnya nanti besar atau kecil. Untuk slide kelima mengenai risiko dan ketidakpastian. Nah, di situ ada tabel mengenai risiko dan ketidakpastian dan masing-masing terdapat penjelasan yang berbeda. Bisa dibaca. Lalu ketidakpastian menurut penulis mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan. Sedangkan risiko mengacu pada risiko yang bisa diperkirakan. Subjek risiko memiliki ukuran kuantitas, diketahui tingkat probabilitas kejadiannya, dan ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadiannya. Slide terakhir yaitu berbicara mengenai klasifikasi risiko. Dilihat dari tipenya, risiko ada 2, murni dan spekulatif. Risiko murni adalah risiko di mana kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungannya tidak ada. Contohnya risiko kebakaran atau risiko kecelakaan, di mana ketika kita mendapat musibah kebakaran, tidak ada keuntungan yang kita dapat. Sebaliknya, ketika kita mengalami kecelakaan, itu juga tidak ada keuntungan yang kita dapat, tapi kita malah mengalami kerugian. Untuk risiko spekulatif, itu adalah di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan tapi juga kerugian. Misalnya usaha bisnis. Dalam bisnis, perusahaan itu bisa untung namun juga bisa rugi. Contoh lain, ketika kita melakukan pembelian saham, itu juga ada kemungkinan untung, ada juga kemungkinan ruginya, jadi 50-50, bisa untung juga bisa rugi. Nah, risiko spekulatif ini bisa dinamakan sebagai risiko bisnis. Klasifikasi risiko itu ada banyak. Menurut OJK ada, Lam, Johan Putro juga ada. Tapi dari banyak klasifikasi risiko, itu risiko yang harus dikelola untuk setiap usaha di Indonesia itu ada 9. Yang pertama, risiko bisnis. Yang kedua, risiko strategis. Yang ketiga, risiko operasional. 4, risiko hukum. 5, risiko kepatuhan. 6, risiko reputasi. Yang ketujuh, risiko likuiditas. Kemudian risiko pasar, dan yang terakhir risiko kredit. Tapi harus digarisbawahi bahwa yang ketiga risiko dari bawah, yaitu likuiditas pasar dan kredit, itu khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perbankan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan lain yang tidak bergerak di bidang keuangan, 7 saja biasanya sudah menggunakan 7 saja. Tapi ketika mereka bergerak di bidang keuangan, maka mereka menggunakan likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit. Ya, jadi yang pertama tentang pengertian manajemen risiko. Bisa dilihat di gambar
tentang penjelasannya, saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen resiko itu. Manajemen resiko sebenarnya itu segala proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya resiko yang akan terjadi pada perusahaan yang menyebabkan kerugian, baik secara material ataupun non material. Dan kegiatan tersebut berupa identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, dan evaluasi terhadap hal-hal yang negatif dan memungkinkan akan menimpa perusahaan tersebut. Yang kedua, tentang manfaat manajemen risiko. Setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen risiko itu, dan jika diterapkan maka akan memberi manfaat kepada perusahaan. Di antaranya, yang pertama, efektivitas organisasi. Koordinasi dari atasan sampai bawahan sangat diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi agar pekerjaan menjadi efisien. Di sini manajemen lini sangat mempunyai peran vital, karena dia yang mengatur dari atas sampai bawah. Dan yang kedua, pelaporan risiko. Dokumen perhitungan risiko yang dilaporkan kepada senior maupun direksi bertujuan sebagai indikator peringatan dini jika terjadi kerugian. Jadi, analisis dan identifikasi risiko tadi harus dilaporkan supaya bisa mencegah atau memperingatkan bakal ada kerugian. Yang ketiga, kinerja bisnis. Perusahaan yang menerapkan manajemen risiko akan mengalami perbaikan kinerja bisnis yang didapat dari pengalokasian modal dan penetapan harga. Jadi manfaat dari manajemen risiko tersebut mengakibatkan modal bisa dialokasikan salah satunya di lembaga asuransi dan bisa menetapkan harga sesuai dengan risiko yang telah dicatat. Tetapi manfaat risiko tersebut bisa dicapai oleh perusahaan kalau perusahaan tersebut menerapkan 3 cara di gambar yang paling kanan, yaitu cara yang pertama dengan pengorganisasian risiko. Direksi wajib menyusun kebijakan umum untuk seluruh aktivitas pengambilan risiko. Yang kedua, caranya dengan strategi transfer risiko, yaitu memindahkan segala risiko ke dalam portofolio bisnis dan hanya risiko residual yang tidak dikehendaki manajemen. Risiko residual itu risiko yang terjadi yang terjadi meskipun kita sudah menerapkan manajemen risiko. Jadi risiko residual ini terus ada dan tidak bisa nggak ada. Dan cara yang terakhir, penggabungan manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan. Manajemen risiko membantu kinerja perusahaan dengan mendukung dan memengaruhi keputusan penetapan dana, pengalokasian sumber daya. Setelah kita tahu pengertian dan kita tahu manfaatnya, dan yang terakhir kita tahu adalah komponen yang harus dikembangkan dalam menjalankan manajemen risiko. Bisa dilihat di gambar, ada 7 komponen, 7 kerangka, 7 komponen yang sangat
vital untuk dijalankan. Dan yang pertama adalah tata kelola perusahaan. Yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan ini adalah Dewan Komisaris dan Direksi membuat proses kebijakan, aturan, pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan terhadap resiko lintas perusahaan. Yang kedua, manajemen lini. Manajemen lini disebut juga manajemen level pertama. Manajemen lini menjadi penghubung antar manajemen atas dan para pekerja. Manajemen lini menjadi penyelaras strategi bisnis yang ditargetkan oleh para pekerja dan penerapan budaya manajemen resiko kepada para pekerja agar mereka juga menerapkan strategi resiko dan fokus pada target yang ditentukan. Yang ketiga, manajemen portofolio. Manajemen portofolio memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalisir resiko yang terjadi. Ini menjadi suatu tindakan penyeimbang untuk menghasilkan jenis pendapatan yang diinginkan investor dan berpikir seperti fund manager. Yang keempat, transfer resiko. Ini berbeda dengan transfer pemain di bursa transfer. Transfer resiko ini adalah suatu proses yang mengalihkan resiko yang telah diidentifikasi dan memindahkan resiko tersebut ke pihak ketiga. Contoh pihak ketiga itu seperti asuransi. Jadi perusahaan mengasuransikan perusahaannya agar kalau terjadi kerugian bisa dapat dana kerugian. Dan ketika perusahaan mengajukan asuransi, itu tidak sembarangan, itu harus diseleksi juga dari pihak asuransi. Yang kelima, tentang analisis resiko. Analisis resiko ini adalah metode untuk menganalisa suatu hal yang bisa menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. Dan analisis yang dilakukan dengan piranti canggih 4.0. Asik. Yang keenam, sumber daya data dan teknologi. Sumber daya data dan teknologi menjadi penting dalam organisasi dan menjadi aset utama bisnis. Hal ini dikarenakan perusahaan harus memanajemen sumber daya data dan mengaplikasikan teknologi sistem informasi dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi dan terus meningkatkan kemampuan data serta sistem perusahaan. Jadi di dalam proses bisnis perusahaan itu, jika sudah menerapkan manajemen resiko, maka akan mempengaruhi dalam keputusan penerapan dana, dikarenakan sudah ada rincian analisis resiko dan pengalokasian sumber daya. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada lebihnya, ambil aja. Bila ada kurangnya, kami tambahin. Atau bisa ditanyakan langsung kepada Pak Ade selaku pengampu mata kuliah manajemen risiko. Billahi taufik wal hidayah. Waridaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.